1, 2, 3, let's go! Pada video kali ini kita lanjut tentang nilai suku banyak ya. Jadi di beberapa video sebelumnya kita sudah bahas tentang operasi penjumlahan, perkalian sampai kesamaan. Pada video kali ini kita akan bahas nilai suku banyak atau nilai dari sebuah polinomial ya. Nanti sengaja materinya saya potong pendek-pendek supaya lebih mudah dipahami. Pada prinsipnya nilai suku banyak ini kita adalah mensubstitusi sebuah nilai ke variabel yang ada di suku banyak itu atau di polinomial itu. Jadi nilai x-nya yang diganti kalau itu suku banyak dalam x. Ya, jadi nilai variabelnya yang kita ganti. Jadi sebenarnya tidak ada teorinya ya, tinggal kita substitusi gitu aja. Ya. Nah, untuk mensubstitusi memang ada beberapa cara ya. Di sini saya coba ada substitusi langsung atau juga bisa menggunakan bagan atau skema ya. Jadi prinsipnya kalau kita punya fungsi x misalkan dalam bentuk fx, kemudian x-nya kita ganti dengan sebuah bilangan h misalkan, maka dia akan menjadi fh ya. Jadi x-nya diganti h maka menjadi fh. Kalau x-nya diganti 2 berarti menjadi f2 ya, itu yang kita substitusikan ke dalam fungsi, ke dalam suku banyak ke dalam polinomialnya ya. Contoh aja langsung. Jadi misalkan kita punya fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 7x tambah 1. Ini suku banyaknya atau polinomialnya, yaitu sebuah suku banyak yang memiliki 3 suku, yaitu 3x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 1 ya. Hitunglah nilai suku banyak untuk x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Langsung ditanyakan dua pertanyaan. X sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Ya, kita selesaikan. Berarti ini x-nya diganti 0 maka menjadi f0. Ya. F0-nya sama dengan ya x-nya ganti 0 berarti 0 pangkat 2 7 kali 0. 0 pangkat 2 0, 0 kali 3 0 ditambah 0. Jadi f0 itu sama dengan 1. Berikutnya yang ditanyakan adalah x sama dengan 2. Berarti kita masukkan x-nya sama dengan 2 ke dalam suku banyak ini. Jadi menjadi ya 2 pangkat 2 ya, di sini jadinya. Berarti hasilnya adalah 4. 4 kali 3 12. Ini 7 kali 2 14 juga. Jadi tambah 1. Jadi 12 tambah 14 tambah 1 sama dengan 27. Jadi nilai suku banyak ini untuk x sama dengan 0 itu 1, untuk x sama dengan 2 nilainya 27 ya. Kita lebih banyak contoh-contoh soal langsung ya. Jadi yang kedua, nah contoh kedua ini sama soalnya, tapi cara pengerjaannya sedikit berbeda ya. Kita buat bagan atau skema seperti ini. Kemudian suku banyaknya atau polinomialnya kita letakkan di sini. 3, 7, 1. Urut ya, ini sesuai dengan pangkatnya. Di sini tadi dari x pangkat 2, ini x pangkat 1 dan ini x pangkat 0 atau konstanta. Nanti kalau ada salah satu suku yang pangkatnya tidak ada, ini kita ganti 0. Oke, nanti kita ada latihan, ada contoh seperti itu. Kemudian nilai yang kita masukkan x sama dengan 0 kita taruh di sini. Ini 3 kita turunkan ya. Kita turunkan. Ingat ya, tandanya selalu positif di sini, plus atau ditambah. Jadi tambah 3 ditambah, anggap ini 0, 3 kali ini 0 kali 3 hasilnya taruh di sini. Berarti kan panahnya 0 kali 3 0. 7 tambah 0 7. Sudah. Nah, sekarang 7 ini kita kalikan dengan 0. Berarti 0 kali 7. Hasilnya kita taruh di sini. 0. 1 tambah 0 1 ya, berarti nilai fungsi atau nilai suku banyak ini untuk x sama dengan 0 adalah 1, sama dengan yang sudah kita kerjakan tadi. Yang untuk x sama dengan 2 ya, kita buat bagannya atau skemanya sama, angkanya 0-nya kita ganti dengan 2 ya. Ini kita kasih ini supaya nggak salah ya, kita kasih apa ini, bintang.
ini ditambah ya, lupa, jadi 3 ditambah nggak ada, ini jadi 3. Ini kita kalikan 2 tadi ya, urutannya 2 kali 3, hasilnya kita taruh di sini. 7 tambah 6 hasilnya 13. Ini kita kalikan lagi 2 kali 13, hasilnya kita taruh di sini 26. 1 tambah 26 27 ya, sama. Jadi nanti kalau dalam soal perhatikan, kalau soalnya isi perhatikan perintahnya, disuruh substitusi langsung atau disuruh susun ke bawah seperti ini. Kalau tidak ada perintah apa-apa, berarti kamu bebas mana yang menurut kalian yang lebih mudah digunakan ya. Berarti ada soal-soal yang memang harus pakai ini atau harus pakai yang pertama tadi. Selama tidak ditentukan dalam soal, apalagi soalnya bilang ganda, kita bebas pakai yang mana. Oke, jadi F0 sama 1, F2 nya sama dengan 27. Contoh berikutnya ini, hitunglah nilai Fx sama dengan X pangkat 4 dikurang 10 X pangkat 3 ditambah X kurang 8 untuk X sama dengan 10. Nah, sama 10. Jadi kita buat tabelnya, tabel apa, skemanya. Ingat ini pangkat 4 taruh depan, ini variabel apa, koefisiennya 1, ini koefisiennya negatif 10. Ingat ya, negatif 10 bukan 10 ya, tapi negatif 10, negatif 10. Nah ini muncul 0, kenapa? Karena di sini apa, pangkat 4 pangkat 3 langsung pangkat 1, pangkat 2 nya nggak ada. Nah karena pangkat 2 nya nggak ada, kita tulis 0, baru kita taruh di sini yang pangkat 2. Pangkat 2 nya berapa? Ini koefisien 1, ini negatif 8 ya, bukan 8 ya, negatif 8. F10 berarti X nya 10, kita taruh di sini. Nah ini kita kasih bintang, ini kita jumlahkan, berarti 1 tambah ini tetap 1. 10 kali 1 kita taruh sini hasilnya. Nah, negatif 10 tambah 10 0. Sekarang 10 kali 0 hasilnya kita taruh di sini 0 juga. 0 tambah 0 ya 0. 10 kali 0 hasilnya kita taruh di sini. Nah kita taruh sini berapa? 10 kali 0 ya 0. 1 tambah 0 1. 10 kali 1 hasilnya kita taruh sini ya 10. Negatif 8 tambah 10 hasilnya 2. Jadi F10 sama dengan 2. Ini di sini sudah muncul duluan tadi ya, ini masihnya kebalik, sudah muncul duluan. Jadi ini adalah nilai untuk F10 sama dengan 2. Itulah beberapa contoh untuk nilai cukup banyak. Oke, contoh berikutnya kita buat ini. Nah, hitunglah nilai Gx, Y 4x pangkat 3 Y pangkat 2 dikurang 5x kuadrat Y kuadrat tambah 6x kuadrat untuk X sama dengan 1. Nah, berarti kan untuk X sama dengan 1. Terus Y nya gimana? Ya, Y nya biarin aja, karena yang ditanyakan di sini adalah X sama dengan 1. Nah, kita lanjut yang soal ini. Gx Y 4x pangkat 3 Y kuadrat dikurang 5x pangkat 2 Y pangkat 2 ditambah 6x pangkat 2 dikurang Y kuadrat tambah 2 untuk X sama dengan 1. Di sini terlihat ada dua huruf ya, yaitu X dan Y. Nah sekarang yang ditanyakan adalah nilai untuk X sama dengan 1. Berarti kita asumsikan variabelnya itu X, dan karena variabelnya X ya, Y nya kita anggap sebagai bukan variabel ya, bukan variabel. Jadi yang kita hitung nanti hanya X sama dengan 1, Y nya kita biarkan aja tetap, karena dia tidak berfungsi sebagai variabel sesuai pertanyaan yang ada. Jadi soal ini bisa kita tulis seperti ini ya, karena X nya variabel maka saya kelompokkan seperti ini ya. Jadi 4 X pangkat 3 nya saya taruh di belakang ya, supaya kelihatan ini sebagai variabel. Nah dari soal kayak ini kita buat seperti ini, sudah bentuknya seragam, X semua di belakang. Nah di sini di dua suku yang tengah ini ada X kuadrat, di sini juga ada X kuadrat. Berarti ini kita anggap sebagai dua suku yang sejenis ya, karena dua suku yang sejenis berarti bisa kita jumlahkan
Sehingga ini kita buat seperti ini, 6 dikurang ya, kurang 5y kuadrat. X-nya kita keluarkan sehingga menjadi apa? 6 dikurang 5y kuadrat dalam kurung x kuadrat. Nah, ini y kuadratnya tetap plus 2. Jadi ini konstanta ya. Negatif y kuadrat tambah 2 ini konstanta. Sedangkan 6 dikurang 5y kuadrat ini koefisien dari x kuadrat. 4y kuadrat adalah koefisien dari x pangkat 3. Nah, sekarang kita substitusikan. Oh ya, di sini tidak pakai substitusi, kita coba pakai skema. Oke, nanti kalian yang mau coba pakai substitusi silakan. Sepertinya bisa jadi lebih mudah substitusi. Tapi ini saya coba pakai skema. Jadi ini kita taruh sini 4y kuadrat ya, karena x pangkat 3-nya ini adalah, sekali lagi, x pangkat 3-nya adalah variabelnya. Jadi nggak kita tulis di sini. Tadi ini variabel x pangkat 3, ini variabel x pangkat 2. X pangkat 1-nya tidak ada. Nah, kita tulis 0. Nah, ini baru konstanta ya, supaya nulis apa, supaya kita nggak bingung, saya tukar tempat aja. 2 dikurang y kuadrat ya, harusnya negatif y tambah 2. Nah, ini x sama dengan 1-nya taruh sini seperti tadi. Ini kita kasih bintang, ditambah, berarti 4y kuadrat ditambah 0 menjadi tetap 4y kuadrat. Ini kita kalikan 1. Oke, 1 kali 4y kuadrat, hasilnya kita taruh di sini. Nah, ya, jadi ketemu sama-sama variabel y kuadrat ya. Berarti apa? 6 dikurang 5y kuadrat ditambah 4y kuadrat, berarti hasilnya 6 dikurang y kuadrat ya. Oke, sampai di sini ada yang bingung nggak nih? Jadi 6 dikurang 5y kuadrat ditambah 4y kuadrat itu hasilnya 6 dikurang y kuadrat. Sekarang ini kita kalikan 1, berarti 1 kali 6 dikurang y kuadrat, hasilnya kita taruh di sini ya, sini. Nah, 6 lagi ditambah 0 ya, hasilnya tetap 6 dikurang y kuadrat. Kita kalikan 1 lagi, nah, kita kalikan 1, hasilnya taruh di sini ya. Nah, sama-sama bentuk kuadrat, jadi ini bisa kita jumlahkan. 2 tambah 6, ini negatif y kuadrat ditambah negatif y kuadrat gitu ya. Jadi ini negatif 1 berarti negatif 2, berarti hasilnya 8 dikurang 2y kuadrat, berarti nilai f 1,y itu sama dengan 8 dikurang 2y kuadrat. Masih ada y kuadratnya kan, tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa variabelnya adalah x, jadi y-nya ini kita anggap bukan variabel. Nah, coba ada nggak yang mencoba dengan cara mendatar atau dengan cara langsung substitusi, apakah hasilnya sama? Harusnya sama ya. Coba kalau nggak sama dicari di mana letak masalahnya, tapi yang jelas harusnya sama hasilnya. Oke. Soal berikutnya, tentukan nilai A agar suku banyak ini mempunyai nilai negatif 3 untuk x sama dengan 1. Berarti apa? Ini semua x-nya kita ganti 1. Kalau x-nya kita ganti 1, dia sama dengan negatif 3, maka A-nya bisa dicari. Oke, coba kita cekkan sama-sama. Oke, sekali lagi di sini saya pakai skema. Silakan kalian menggunakan yang langsung substitusi, nanti kita cocokkan hasilnya sama enggak ya. Kalau nggak sama ya kita cari di mana masalahnya. Kalau udah sama berarti ya udah benar, berarti kita atau kalian bisa menggunakan dua cara sekaligus, sehingga nanti pada saat mengerjakan soal kita ada alternatif. Kalau satu lupa bisa menggunakan satunya ya, dan bisa alternatif cara. Nah, ini kita lihat nih, pangkatnya 3, 2, 1, 0, berarti nggak ada yang 0 di sini ya, karena pangkatnya ada semua. Ini 1, ini negatif A, ingat ya, negatif A plus 3 dan 2. Terus nilai negatif 3-nya kita letakkan di sini, x sama dengan 1 di sini. Nah, ini kita nolkan, kita jumlahkan. Oke. Terus negatif 3-nya di mana? Nah, negatif 3 ini kan nilai atau hasil, berarti nanti negatif 3-nya di sini. Tapi nanti dulu kita hitung satu-satu. Ini ditambah tetap 1, ini kita kalikan 1 kali 1 taruh di sini ya. Jadi negatif A ditambah 1 tuh, supaya nggak
buatkan bingung, kita tulis saja di sini 1 dikurang A ya, kita balik penulisannya supaya nggak bingung. Bisa juga negatif A tambah 1. Oke, ini kita kalikan 1, berarti 1 kali 1 dikurang A ya, hasilnya taruh di sini ya, karena dikalikan 1 hasilnya tetap. Sekarang 3 ditambah 1 dikurang A, berarti 3 tambah 1 4, 4 dikurang A, 4 kurang A kali 1, nah, kita taruh sini hasilnya itu tetap. Sekarang kita tambahkan dengan 2, berarti 2 tambah 4, jadi 6 dikurang A. Nah, 6 dikurang A ini sama dengan negatif 3. Kenapa? Karena negatif 3 ini nilai dari suku banyak ini untuk X sama dengan 1. Jadi ini kita selesaikan. Oke, berarti A nya sama dengan 9. Oke, contoh berikutnya apa ini contohnya? Nah, diberikan A pangkat 3 negatif atau dikurangi A dikurang 1 sama dengan 0. Tentukan nilai dari ini. Jadi kita diberikan A pangkat 3 dikurang A dikurang 1 itu 0. Kok bisa? Ya memang soalnya begitu. Jadi ini sama dengan 0 ketahui. Terus yang ditanyakan adalah A pangkat 4 ditambah A pangkat 3 dikurang A kuadrat dikurang 2A plus 9. Jadi ini harus kita manipulasi atau kita rekayasa supaya muncul bentuk ini. Nah, kalau muncul bentuk ini sama dengan 0 bentuk yang ininya. Oke, kita bahas pelan-pelan. Nah, manipulasi aljabarnya seperti apa? Coba kita lihat. Ini 3 suku 1, 2, 3, 4. Ini mengandung A, mengandung variabel A. Kita coba keluarkan A-nya. Misalkan seperti ini. Nah, ini manipulasinya. A pangkat 4 dikurang A kuadrat dikurang A ditambah A pangkat 3 dikurang A dikurang 1 tambah 10. Nah, coba pelan-pelan. Ini sebenarnya sama, cuman ada yang diuraikan. Mana diuraikan? Ini negatif 2A saya pisah jadi negatif A kan sama aja negatif 2A. 9 di sini nggak ada. Nah, negatif 1 tambah 10 kan 9. Jadi manipulasi ini harus sering latihan. Kenapa Pak gitu Pak? Ya nanti kamu akan tahu kenapa begini. Yang jelas ini kita rekayasa, artinya yang di kiri dengan di kanan sebenarnya tetap sama, cuman penulisannya kita ubah. Jadi ini negatif 2A kita tulis jadi negatif A dengan negatif A. 9 kita tulis negatif 1 tambah 10. Itu manipulasinya. Terus setelah itu, nah ini ya saya tandai merah ini supaya kelihatan. Terus ini juga saya tandai. Terus gimana? Nah, sekarang sudah ada ini, kita kelompokkan. Ini kita kelompokkan A pangkat 4 dikurang A kuadrat dikurang A. Kita kelompokkan, kita kurungin. Ini A pangkat 3 dikurang A dikurang 1 kita kelompokkan sendiri ditambah 10. Ya, ini nggak pengaruh ya. Nggak pengaruh ke nilai karena ini kurung ini dibatasi tanda jumlah, operasinya jumlah. Jadi nggak akan berpengaruh pada nilai. Terus, nah setelah itu yang ini kita keluarkan A-nya karena semuanya mengandung A menjadi apa? A kurung buka A pangkat 3 dikurang A dikurang 1. Berarti kan ini A kali A pangkat 3 jadi A pangkat 4. Ini A kali negatif A kuadrat. A kali negatif 1 negatif A. Jadi nggak mempengaruhi hasil. Di sini kelihatan A pangkat 3 dikurang A dikurang 1. Ini sama dengan polinomial atau suku banyak yang diketahui di atas ini. Nah, polinomial ini sama dengan 0, berarti ini bisa kita ganti dengan 0 seperti ini. Jadi A kali 0 ditambah 0 tambah 10. Nah, coba diperhatikan dulu, nggak bingung ya. Sekali lagi ya. Jadi ini kita keluarkan A-nya menjadi A pangkat 3 dikurang A dikurang 1, di mana bentuk ini sama dengan bentuk soal yang diketahui. Jadi ini bernilai 0. Ini juga bernilai 0 ya. Jadi sama 10. A kali 0 ya 0 tambah 0 tambah 10. Jadi A-nya jadi nilainya, nilai ini A pangkat 4 ditambah A pangkat 3 dikurang A kuadrat dikurang 2A tambah 9 itu sama dengan 10 ya. Oke, ini ada beberapa soal, tolong dikerjakan sendiri ya, kerjakan sendiri. Nanti setelah itu baru dicocokkan dengan temannya, sama seperti biasanya ya.
Ini soal-soal kamu kerjakan sendiri 1, 2, 3, 4. Cocokkan dengan temannya. Kalau sudah satu kelas cocok ya sudah. Kalau masih nggak cocok bisa diskusikan, bisa pakai video call ya. Nanti setelah itu kalau masih belum jelas ya boleh tanyakan, atau nanti di video berikutnya saya buat penyelesaiannya ya. Nah, ini soal berikutnya 1, 2, 3. Jadi ada berapa soal tadi? Nah, ini ada variasi soal dikit. Oke, sampai di situ. Oh, kecepatan ya. Oke, saya ulang balik. Ini soalnya. Oke. Nah, tadi silakan diamatin dulu. Ditulis saja nggak apa-apa, tulis saja supaya videonya bisa dimatiin ya, YouTube-nya. Nah, ini juga tulis juga. Hitungan nilai T agar nilai suku banyak ini sama dengan min 2 untuk X sama dengan 3. Nah, ini barusan sama dengan soal yang terakhir tadi. X-nya diganti 3, hasilnya harus negatif 2, maka T-nya bisa ditarik. Dengan mengambil sebagai konstanta, nah ini yang soal sebelumnya, hitunglah nilai dari ini. Jadi sebagai konstanta, hitunglah nilai dari suku banyak ini. Di Y-nya diganti dengan X plus 2, Y-nya semuanya diganti X plus 2. Oke. Kemudian hitunglah nilai K dan M agar nilai-nilai dari suku banyak berikut sama dengan negatif 3 untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Jadi nanti ini muncul dua persamaan ya. Yang pertama, X-nya kamu ganti 1 ya, X-nya kamu ganti 1, kedua-duanya adalah 0. Berarti kalau X-nya diganti 1 terus masuk sini, hasilnya harus 0. Yang kedua, X-nya diganti min 3, X-nya ganti min 3, tentukan, dan M kan tetap, X-nya ganti min 3, hasilnya juga harus 0. Setelah ketemu dua persamaan, ada dua variabel, jadi variabelnya sekarang bukan X ya. Setelah kita substitusikan X-nya 1 dan min 3, variabelnya adalah K dan M. Berarti kita punya dua persamaan, punya dua variabel. Ada dua persamaan, dua variabel, berarti bisa kita selesaikan dengan cara SMP dulu. Kelas 8 itu ada menyelesaikan persamaan variabel, menyelesaikan persamaan linear dua variabel ya. Bisa pakai eliminasi, bisa pakai substitusi, atau pakai metode grafik. Tapi yang umum biasanya eliminasi dulu, kemudian substitusi. Oke, silakan dikerjakan ya. Kalau ada kesulitan bisa nanya. Nanti bisa juga saya buatkan video khusus untuk penyelesaiannya. Tapi kalau masih ada kurang jelas, kalau kalian mau online dengan saya pakai Google Meet, bisa kita jadwalkan ya. Oke, sampai di sini. Selamat belajar. Ini adalah nilai suku banyak. Dalam materinya masih ada lagi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.